Hai kawan maritim, kembali lagi dalam program Kabar Maritim. Di garis terdepan Indonesia, tepat di batas perairan Kalimantan Utara dan Sabah Malaysia, berdiri sebuah pintu gerbang laut yang tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga menjaga kedaulatan bangsa. Inilah Pelabuhan Tunontaka Nunukan, nama yang mungkin terdengar eksotis namun memiliki tempat tersendiri dalam sejarah maritim Indonesia. Sebelum kita melangkah ke dermaga Pelabuhan Tunontaka, mari kita mundur sejenak melihat sejarah kawasan tempatnya berdiri. Ya, Pulau Nunukan. Nunukan secara historis merupakan tanah adat masyarakat suku Tidung. Nunukan sendiri memiliki arti dalam bahasa lokal yang merujuk pada pohon beringin tua yang banyak tumbuh di sekitar pulau ini. Secara geografis, lokasi Nunukan memang sangat unik. Berada di ujung utara Kalimantan, pulau ini berhadapan langsung dengan Tawau, Sabah. Keadaan alamnya yang dikelilingi perairan tenang menjadikan Nunukan sebagai titik alami perhentian para pelaut lokal sejak zaman Kesultanan. Di tahun 1960-an, kawasan perairan Nunukan ini juga menjadi sentra transit pengangkutan komoditas kayu hasil hutan Kalimantan. Setiap nama menyimpan doa dan filosofi. Begitu pula dengan nama pelabuhan ini, Tunontaka. Diangkat dari bahasa suku Tidung, kata Tunon berarti pelabuhan atau tempat singgah. Sedangkan Taka berarti kita. Jika digabungkan, Tunontaka memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pelabuhan kita. Nama ini bukan sekedar identitas fisik pelabuhan, melainkan simbol rasa memiliki seluruh masyarakat Nunukan. Sebuah ruang bersama di garis batas yang menyatukan beragam etnis, mulai dari suku Tidung ataupun suku-suku perantau yang mengadu nasib di tanah perbatasan ini. Seiring perkembangan zaman dan penetapan Nunukan sebagai daerah otonom pada akhir 90-an, peran dermaga sederhana ini mulai dirasa tidak lagi mencukupi. Pemerintah melihat pentingnya menghadirkan tata kelola pelabuhan yang profesional di batas negara. Pengelolaan pelabuhan ini kemudian diintegrasikan ke dalam wilayah operasional PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo yang sebelumnya berada di bawah Pelindo 4. Pelabuhan ini terus ditingkatkan status dan kapasitasnya.
Pembangunan fasilitas penunjang mulai dipacu. Lapangan penumpukan barang diperluas, gudang logistik diperbaiki, dan kedalaman alur dipastikan aman untuk kapal bertona sebesar. Langkah modernisasi semakin mantap dengan pembangunan dermaga baru sepanjang 50 meter dan perluasan trestel hingga 158 meter. Sejak saat itu, Tunontaka tak lagi sekedar pelabuhan singgah kecil, melainkan hub maritim perbatasan yang tangguh. Kini, Pelabuhan Tunontaka memegang 3 peran vital yang sangat menentukan urat nadi kehidupan di perbatasan utara. Pertama, sebagai gerbang penyeberangan internasional. Setiap hari, Tunontaka menjadi pintu mobilitas masyarakat dan aktivitas perdagangan rute Nunukan-Tawau, Malaysia. Hubungan kerabat dan perdagangan lintas batas hidup melalui pelabuhan ini. Kedua, sebagai penyambung Nusantara. Kapal-kapal besar secara rutin bersandar di sini, menghubungkan warga Nunukan dengan Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua. Pelabuhan ini menjadi jembatan maritim bagi sanak saudara yang merantau. Ketiga, sebagai jantung logistik dan pasokan sembako. Lewat layanan bongkar muat peti kemas yang dikelola oleh Pelindo, berbagai bahan pokok, material pembangunan, dan produk industri masuk ke Kabupaten Nunukan. Tanpa kelancaran arus barang di Tunontaka, stabilitas harga dan pasokan barang di wilayah perbatasan akan terancam. Nah kawan maritim, pasca penggabungan Pelindo secara nasional, modernisasi di Pelabuhan Tunontaka terus berlanjut. Penerapan sistem digitalisasi kepelabuhanan, peningkatan efisiensi bongkar muat, hingga pembenahan terminal penumpang menjadi prioritas utama. Pelabuhan ini bukan lagi sekedar bangunan dermaga di ujung peta, melainkan etalase kehormatan bangsa. Menunjukkan kepada tetangga sebelah bahwa Indonesia memiliki tata kelola kepelabuhanan yang modern, aman, dan berstandar internasional. Dari tempat inilah asa dan roda ekonomi masyarakat perbatasan terus berputar. Pelabuhan Tunontaka, pelabuhan kita, adalah bukti bahwa wilayah perbatasan bukan sekedar halaman belakang, melainkan garda terdepan maritim Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang Pelabuhan Tunontaka? Apakah ada di antara kalian yang sudah punya pengalaman menyeberang atau naik kapal dari sini? Tuliskan cerita kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung konten-konten sejarah dan maritim Indonesia. Terima kasih telah menonton tayangan ini dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.